Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Farifadia Utami, no absen 16, kelas 10 farmasi. Pengertian cara distribusi obat yang baik yang selanjutnya disingkat CDOB adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai pernyataan dan tujuan penggunaannya. Obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi, vaksin, dan lain-lain yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan konsentrasi untuk manusia. Sedangkan bahan obat adalah bahan yang baik berkhasiat maupun tidak berkhasiat digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding. Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau produk obat dengan penandaan yang meniru identitas sumber lain yang telah memiliki izin edar. Pihak yang terlibat. Beberapa pihak utama yang terlibat dalam CDOB adalah produsen obat, pedagang besar farmasi atau PBF, di instalasi farmasi, apotek, rumah sakit, toko obat, dan lain-lain. Semua pihak diartikan tidak terbatas pada institusi yang disebutkan, namun termasuk juga pihak yang bekerja sama, misalnya transporter dan lain-lain. Pedagang besar farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Instalasi sediaan farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi milik pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Apotek adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyerahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Prinsip umum cara distribusi obat yang baik CDOB. 1. Prinsip-prinsip cara distribusi obat yang baik atau CDOB berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran, termasuk pengembalian obat dan atau bahan obat dalam rantai distribusi. 2. Semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat dan atau bahan obat bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat dan atau bahan obat dan mempertahankan integrasi rantai distribusi selama proses distribusi. 3. Prinsip-prinsip CDOB berlaku juga untuk obat donasi, buku pembanding, dan obat uji klinis. 4. Semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menetapkan prinsip kehati-hatian, dual licensure, dan mematuhi prinsip CDOB, misalnya dalam prosedur yang terkait dengan kemampuan telusur dan identifikasi risiko. 5. Harus ada kerjasama antara semua pihak, termasuk pemerintah, bea, dan cukai, lembaga penegak hukum, pihak yang berwenang, industri farmasi, fasilitas distribusi, dan pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan obat. Memastikan mutu dan keamanan obat. Pengaturan dalam CDOB meliputi 1. Manajemen mutu. Fasilitas distribusi harus mempertahankan sistem mutu yang mencakup tanggung jawab, proses, dan langkah manajemen risiko terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Fasilitas distribusi harus memastikan bahwa mutu obat dan atau bahan obat dan integritas rantai distribusi dipertahankan selama proses distribusi. 2. Organisasi, manajemen, dan personalia. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu yang baik serta distribusi obat dan atau bahan obat yang benar sangat bergantung pada personel yang menjalankannya. Harus ada personil yang cukup dan kompeten untuk melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab fasilitas distribusi. Bangunan dan peralatan. Fasilitas distribusi harus memiliki bangunan dan peralatan yang memenuhi persyaratan untuk menjamin perlindungan dan distribusi obat dan atau bahan obat.
Bangunan dan peralatan meliputi suhu dan pengendalian lingkungan, peralatan, sistem komputer, dan kualifikasi dan vandalisasi. 4. Operasional. Semua tindakan yang dilakukan oleh fasilitas distribusi harus dapat memastikan bahwa identitas obat dan atau bahan obat tidak hilang dan distribusinya ditangani sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada kemasan. 5. Infeksi diri. Infeksi diri harus dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan dan kepatuhan terhadap pemenuhan CDOB dan untuk bahan tidak lanjut langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Inspeksi diri harus dilakukan dalam jangka waktu yang diterapkan dan mencakup semua aspek CDOB, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta dilakukan dengan cara yang independen dan rinci oleh personil yang kompeten dan ditunjukkan oleh perusahaan. Rumah sakit. Penyimpanan merupakan kegiatan penyimpanan dan memelihara dengan cara mendapatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat serta menurut persyaratan yang ditetapkan, yaitu dibedakan menurut bentuk sediaan dan jenisnya, menurut suhunya, kestabilannya, mudah dipindahkannya, meledak atau terbakar, tahan atau tidaknya terhadap cahaya, disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan. Sistem distribusi obat di rumah sakit dibagi menjadi berikut. 1. Sentralisasi dilakukan oleh IFRC ke semua tempat perawatan penderita di rumah sakit tanpa adanya cabang dari IFRC di tempat perawatan. 2. Desentralisasi dilakukan oleh beberapa depo atau satelit IFRC di rumah sakit. Sementara itu, indikator distribusi dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Penggunaan obat generik berlogo dan keseluruhan penggunaan obat. 2. Frekuensi keluhan penderita rawat jalan terhadap pelayanan farmasi. 3. Persentase resep yang tidak dapat dilayani tiap. Sekian dari prestasi saya. Mohon dimaafkan apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.